Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam pengajian subuh bulanan Masjid Ainul Yakin. Pagi ini, kita akan bersama-sama menyimak tausiah penuh hikmah yang akan disampaikan oleh Dr. Ruslan Hussein. Insya Allah membawa pencerahan dan menambah keberkahan ilmu. Mari kita luruskan niat, tenangkan hati, dan buka telinga serta jiwa, agar ilmu yang disampaikan menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Sama kita hormati guru kita, Al-Kiram Ustaz Dr. Ruslan Hussein Marbesi. Mudah-mudahan beliau berkahi, Allah berikan keberkahan ilmunya, Allah panjangkan umurnya. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Yakin, para asyadin, para hujjaj, hadirin jamaah yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan yang terlebih-lebih nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan hidup dan mati kita senantiasa istiqamah dalam iman dan Islam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, suri tauladan kita, baginda junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahmat Allah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini mari kita dapat melanjutkan ta'lim bulanan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita nanti menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali ta'lim kita pada hari ini dengan baca suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Selanjutnya marilah sama-sama kita ikuti materi pengajian yang insyaallah akan disampaikan guru kita pada akhirnya Ustaz Dr. Ruslan Hussein Marbesi. Falyatafaddal mashkura. Meja benar enggak? Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh hari ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dikumpulkan bersama orang yang terbaik. Ya, bisa hadir sholat subuh ini manusia yang terbaik, Bapak. Ya, Ali bin Abi Thalib itu kan beliau pernah bertanya kepada seseorang, apa kira-kira tentara Allah, jundullah yang paling kuat? Menurut Bapak Ibu, tentara Allah yang paling kuat itu apa? Ada yang menjawab Jabal, gunung.
Kata Ali bin Abi Thalib, gunung itu bisa dipotong pakai hadid, besi. Idzan besi itu makhluk Allah yang paling kuat? Tidak. Besi itu terbakar oleh api. Berarti api makhluk Allah yang paling kuat? Tidak. Air bisa memadamkan api. Apakah air makhluk Allah yang paling kuat? Tidak. Karena ternyata air itu bisa digerakkan oleh angin. Tapi angin bisa ditepis oleh manusia. Maka manusia dikatakan makhluk Allah yang paling kuat. Ternyata kata Ali bin Abi Thalib, an-naum yughlibuhul insan. Tidur tuh bisa ngalahin manusia, betul? Coba manusia paling kuat, setiap hari dia olahraga, dia makan yang sehat, coba kalau ngantuk gimana? Itulah kenapa orang yang hadir sholat subuh di masjid itu termasuk orang yang paling kuat, orang yang paling terbaik. Karena dia mengalahkan satu hal yang paling kuat. Apa itu? Tidur. Tapi ternyata ada lagi yang lebih kuat dari tidur. Ya. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ini adalah tentara Allah yang paling kuat. Apa itu? Al-hazan, kesedihan. Sedih itu mengalahkan tidur. Orang kalau lagi banyak pikiran, lagi sedih, nggak tidur-tidur. Betul ya? Makanya iblis itu selalu membuat manusia itu senantiasa berada dalam kesedihan. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kelapangan, ya. Kita diberikan kebaikan, kita diberikan rahmat. Makanya salah satu asbab yang paling kemudian membahagiakan adalah kita bisa taat kepada Allah. Kun farihan annaka ta'budallah. Ya, tanamkan perasaan gembira ketika kemudian engkau beribadah kepada Allah. Maka Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas satu perkara ya, yang mungkin mohon diingatkan, ini bisa jadi sampai berapa pertemuan kita bahas ini. Ya. Mulai nanti dari adab-adab dalam perkara ini, ya. Apa yang dilakukan jika kemudian dia macet, ya. Kemudian di dalam keluarga seperti apa, nanti kita coba bahas satu persatu. Yang kita bahas adalah hutang. Apa? Hutang. Siapa di sini yang pernah ngutang? Sampai ustadz-ustadznya angkat tangan. Kita semuanya pernah berhutang, betul ya? Siapa yang pernah ngutangin? Pernah. Kita nih semuanya Bapak Ibu, baik ngutang maupun ngutang. Ngutangin sama ngutang. Kita pasti pernah. Ya, intinya adalah ngutang itu hukumnya mubah. Ngutang hukumnya apa? Mubah, tidak terlarang. Tidak dilarang selama dia berhutang untuk sesuatu yang mubah. Sebaliknya ngutangin orang itu hukumnya mustahab, anjuran. Berarti kalau bicara mubah itu nggak ada potensi pahala dan dosa. Tapi kalau anjuran di situ ada potensi pahala. Berarti kalau ngutangin orang dapat pahala. Ngutang dapat pahala. Jangan dibalik ya. Intinya jika seseorang dia butuh sesuatu, ya, boleh dia berhutang asalkan bisa dia bayar. Nah, orang tuh kalau ngutang Bapak Ibu, berarti dia sedang menampakkan aibnya kepada orang lain. Betul? Nah, bagi orang yang kemudian didatangi orang yang ingin berhutang,
apalagi terkait dengan kebutuhannya yang sifatnya darurat. Maka satu hal yang harus kita tanamkan adalah kita merasa terhormat, Bapak Ibu. Kenapa terhormat? Karena ada orang datang, dia menceritakan aibnya dalam urusan kesempitannya kepada kita. Ya, itu harus ditutupi. Ya kita paham Bapak Ibu. Salah satu tanda keimanan, kata Imam Bukhari, salah satu tanda keimanan kitmanul faqr. Orang yang suka menutupi kefakirannya, suka menutupi kesempitannya. Dia enggak pernah cerita susahnya dia kepada orang lain. Dia enggak pernah menampakkan kesempitannya kepada sesiapapun. Dia jalani itu namanya apa? Kitmanul faqr. Enggak pernah cerita saya lagi ini, enggak. Sampai manusia menyangka dia berkecukupan. Ya, ada banyak orang di sekitar kita. Orangnya tuh senang terus. Betul? Sehingga orang tuh menyangka bahwa orang ini nih hidupnya cukup, dia mah nggak pernah susah. Bukan nggak pernah susah, namun dia berhasil menutupi kesempitannya dengan baik. Nah, itu salah satu hal yang sering dilakukan oleh sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang yang paling kitmanul faqar, paling suka menyembunyikan kesusahan dan kesempitannya. Namun jika seandainya Bapak Ibu harus berhutang, maka itu tidak dilarang di dalam syariat. Nah, mari kita lihat. Dalam Islam ini segala sesuatu dijadikan secara tawazun. Tawazun ini artinya seimbang. Ada peran, ada tugas. Bagi suami, dia jalanin tugasnya dengan baik, maka aman semuanya. Bagi istri, dia memposisikan posisinya dengan baik, maka jadi aman. Dalam bernegara, jika pemimpin dia memposisikan dirinya secara tawazun, aman. Ya. Nah, begitupun di dalam tatanan kehidupan sosial. Kalau kemudian yang kaya ada tugasnya, yang berkekurangan juga ada tugasnya. Nah, hari ini kita akan bahas Bapak Ibu, posisi yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini berkaitan dengan posisi orang yang mungkin dalam satu titik dia itu berkelapangan. Ya, berarti kita akan bahas dulu adab yang pertama, posisi yang ngutangin. Ya. Bapak Ibu pernah ngutangin orang? Pernah? Dibayar atau tidak? Ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar, Ustaz. Yang biasanya ngilang yang ngutangin apa ngutang? Yang ngutang. Yang lebih galak yang ngutangin apa yang ngutang? Yang ngutang, ya. Baik. Saya izin minum dulu. Silakan. Bismillah. Nah, yang pertama, apa adab atau apa yang kemudian disampaikan di dalam Islam bagi orang yang menghutangkan saudaranya? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yuqridu." Barang siapa dari seorang muslim yuqridu, dia menghutangkan, ya. Yuqridu musliman qardan marratain. Jadi dia ngutangin seorang muslim 2 kali. Ya, jadi ada saudaranya ngutang, habis itu selesai ngutang lagi yang kedua kali, maka kata Nabi illa kana ka sadaqatiha marrah,
maka dia dapat pahala sedekah 1 kali. Ya, dapat pahala sedekah 1 kali. Kalau kita menghitung, ini hitung-hitungan pahala ini Bapak Ibu. Pahala sedekah sama ngutangin orang itu gedean mana? Pahala sedekah sama ngutangin orang gedean mana Bapak Ibu? Sedekah sama ngutangin orang. Baik, ada yang bilang sedekah, ada yang bilang ngutangin, ya. Baik, mari kita lihat apa yang Nabi sampaikan. Jadi Nabi itu pernah di Isra Mi'raj itu. Beliau melihat satu tulisan di atas pintu surga. Inna sadaqah. Ya, sesungguhnya sedekah bi asyari amsalihha akan diganjar 10 kali lipat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sedekah 10 kali lipat akan diganjar. Amal qard, tapi jika dia menghutangkan seseorang, pahalanya tsamaniyata asyar, 18 kali lipat. Berarti gedean mana pahalanya? Bukan ngutang, ngutangi. Ya. Nah, kenapa ngutangin orang itu pahalanya lebih besar? Ternyata dalam riwayat ini, orang kita sedekahin Bapak Ibu, mungkin dia butuh, tapi mungkin tidak terlalu sempit. Namun kalau ada orang dia datang kepada kita, dia ingin ngutang, hajat tingkat kebutuhannya itu sudah mendesak, betul? Makanya kemudian kenapa ngutangin itu pahalanya 18 kali lipat. Tapi jangan sampai berubah. Jadi suka sedekah berubah jadi suka ngutangin. Itu kondisional, betul? Kalau ada orang datang butuh kita sedekahin. Jangan sampai berubah. Wah, kata Ustaz Ruslan ada riwayat lebih banyak ya, jadi saya mulai sekarang ngutangin aja katanya. Enggak. Semangat sedekahnya tetap ya jalan. Tapi jika suatu saat kemudian ada yang ingin ngutang, silahkan lapangkan kesempitannya Bapak Ibu. Ingat, Nabi itu mengatakan beliau tuh lebih suka berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya ketimbang iktikaf 40 hari di Masjid Nabawi. Bisa dibayangin Bapak Ibu? Iktikaf berapa hari? 40 hari. Ya, Masya Allah, jadi ngerepotin ini Bang. Di sini, Masya Allah. Kejauhan Bang. Maju lagi Bang, boleh? Dimajuin aja nggak apa-apa. Lagi boleh? Oke, siap. Syukron Bang. Jadi ngerepotin. Siap, makasih, jazakallah. Berat ini Bapak Ibu. Makanya lama, barakallah. Mohon maaf merepotkan ini Ustaz. Nah, apa mana tadi kita? Nah, jadi Nabi itu beliau mengatakan beliau lebih suka berjalan memenuhi hajat saudaranya ketimbang iktikaf 40 hari di Masjid Nabawi. Ya, makanya ketika beliau mengatakan man nafasa min muslim kurbatan min kurabid dunia, man nafasa, ya. Di sini barang siapa meringankan kesusahan. Nafasa. Nafasa ini meringankan kesusahan. Ya, kalau nafasa ini ya dia hampir kemudian sama dengan nafas. Orang kalau lagi susah nafasnya ngap-ngapan, ya. Betul ya? Makanya ketika dibilang nafasa,
berarti dia diberikan kelapangan sehingga dia bisa bernafas dengan lapang, sehingga dia lebih lega. Nah, orang susah tuh sulit bernafas. Maka ketika Nabi bilang man nafasa, barang siapa meringankan kesusahan saudaranya, maka kemudian Allah akan menghilangkan kesusahannya di akhirat. Masya Allah. Berarti kalau ada orang ngutang, dia dalam kondisi ngap-ngapan. Ya, kita bantu berarti kita melapangkan lagi, dia bisa bernafas lagi dengan lega. Maka Allah meringankan kesusahannya di akhirat. Ketika mensyarah hadis ini, ulama itu kemudian mengatakan, kenapa Allah mengatakan Nabi mengatakan min kurabi yaumal qiyamah? Kan dihilangkan kesusahannya di hari kiamat. Kenapa bukan kesusahan dunia? Kenapa bukan kesusahan dunia? Kenapa kesusahan akhirat? Karena susahnya dunia masih bisa kita lewati. Tapi susahnya hari kiamat tidak semua manusia bisa melewati. Makanya kalau ada orang ngutang, kita tolongin, itu sama kayak kasih nafas buatan. Jadi kita nggak ngasih oksigen. Makanya bahasa Arab nih indah sekali Bapak Ibu ya. Memberikan gambaran tuh filosofisnya itu luar biasa. Bahkan Nabi katakan, wa may yassara ala mu'sirin, ya, barang siapa kemudian memberikan kemudahan kepada orang yang susah, ya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu akbar. Yang luar biasanya itu, kalau kesulitan yang dihilangkan adalah kesulitan akhirat. Tapi kalau dia menghilangkan kesulitan orang lain, dia apa? Memudahkan urusan orang lain, dia dimudahkan di dua tempat, dunia dan akhirat. Masya Allah, ini zaman sekarang Bapak Ibu. Ada orang tuh bilang begini, kalau bisa disusahin ngapain dimudahin? Betul? Kalau ada orang melihat potensi yang bisa didapatkan dari satu perkara, ya, maka kalau bisa disusahin ngapain dimudahin? Kira-kira begitu? Kalau kita diperintahkan apa? Jika ada sesuatu yang sulit, mudahin. Bahkan dalam urusan agama sekalipun, Nabi itu mencari yang paling mudah. Jangan kemudian kita menyelitkan di diri. Bapak Ibu tahu Ibnu Mas'ud itu? Beliau itu bilang, saya nyesal. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahin untuk jangan memperberat dirimu dengan ibu. Maksudnya laksanakan yang mudah. Akhirnya waktu sudah tua beliau tuh agak kesulitan dengan kebiasaan zaman mudanya untuk ibadah, keteteran. Maksudnya bukan memudah-mudahkan dalam hal apa, tapi dalam agama ini kita diperintahkan untuk saling ya, bukan bermudah-mudahan. Ya. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya kalau kita menghilangkan kesusahan orang ngutang kita bantu, berarti kita akan dibantu di hari kiamat. Kita memudahkan orang lain, maka kita dimudahkan di dunia dan di akhirat. Nah, ini sering kemudian dihubungkan dengan urusan hutang, riwayat ini. Maka ketika Nabi mengatakan wa man satara ala muslim satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib saudaranya, maka dia ditutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Orang utang itu kan sedang menampakkan aibnya, betul? Dia cerita aibnya kepada Bapak Ibu. Enggak sembarang orang dia cerita hal tersebut. Kalau sampai dia datang cerita kepada Bapak Ibu, Ibu, Bapak, saya ini lagi sulit, saya butuh begini. Itu namanya dia sedang menampakkan apa? Aibnya.
kita yang didatangi oleh dia harus pertama merasa terhormat. Kita dipercaya untuk kemudian menjadi orang yang diminta untuk sampai dia datang cerita, dia sedang merendahkan muruahnya di hadapan kita. Tutup. Tutup. Ini zaman sekarang Bapak Ibu, udah mah nggak dibantu, diceritain pula. Nah tadi ada ibu ini datang pengen minjem duit, terus dipinjemin, kagak katanya. Tuh, kalau kita pinjemin, tutup, nggak dipinjemin, tutup, simpan itu. Jadikan itu nanti sebagai bekal kita dimudahkan di hari kiamat. Betul? Bapak Ibu tidak pernah tahu ada orang datang ngutang pinjam duit, kita pinjemin. Itu nanti akan jadi naungan bagi kita di hari kiamat, naungan, zil. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kondisi hari kiamat? Kondisi hari kiamat itu manusia itu berdiri berdempetan satu dengan yang lain. Ya. Itu luar biasa Bapak Ibu, berdempetan semuanya. Keringat itu keluar, namun beda. Keringat di akhirat itu di hari kiamat beda dengan keringat di dunia. Kata Nabi, keringat di akhirat itu berdasarkan amal soleh. Kalau keringat di dunia berdasarkan semakin banyak olahraga semakin berkeringat. Kalau di akhirat itu semakin banyak beramal, keringatnya semakin sedikit. Karena nanti ada orang kata Nabi keringatnya itu sampai betis, Pak. Ya, ini berarti amalannya banyak, makanya keringatnya enggak banyak. Ada yang sampai lutut, ya, tudna syams, langit matahari didekatkan itu sejengkal Bapak Ibu. Ya, kan panas tuh. Ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ini masih selamat ini. Ada yang melewati mulutnya sendiri. Nah, itu berarti amalannya sedikit, makanya keringatnya banyak. Maka orang yang misalnya dia menghilangkan kesusahan saudaranya dalam kondisi seperti ini tuh bantuannya itu akan didatangkan seperti naungan yang akan melindungi dia dari panasnya matahari. Makanya sekali lagi kalau ada yang datang utang, tutupi aibnya. Ya. Itu pinjol itu melanggar banyak sekali adab di dalam syariat Islam. Betul? Sudah dia riba, suka nyebarin aib orang, ya. Kadang-kadang kan Bapak Ibu pernah ya dapat WhatsApp, dapat SMS, si fulan begini telah berhutang dan lain-lain. Allahu Rabbi. Ya. Kalau saya ditelepon, kadang-kadang kan mereka suka nelfon dari kontak yang ada di handphone kita. Si fulan begini saya bilang, Mas tobat, Mas. Jangan nyebarin aib orang. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menasihati kita kemudian untuk itu. Ya, itu adab yang kedua bagi yang masih yang ngutangin ini, ya, belum yang berhutang. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, rahimallahu rajulan samhan idza ba'an wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah itu merahmati 3 golongan manusia. 3 golongan. Satu apa? Mudah menjual, 2 mudah membeli, 3 mudah menagih haknya. Ya. Jadi ada orang itu begini, dia tuh kalau dagang mudah banget, nggak menyulitkan. Tawar menawarnya tuh udah, nggak sulit. Boleh nggak kita sulit dalam berjualan? Boleh. Cuman ada orang begitu mudahnya dia di dalam menjual. Ketika ada yang beli dia tahu, wah ini saudara saya ini.
Sepertinya dia beli karena dia butuh benar amani barang. Udahlah, saya akan mempermudah dia dalam jual belinya. Ya, saya akan kasih dia dengan harga yang tidak terlalu menyulitkan dirinya. Masya Allah. Itu namanya orang mudah di dalam menjual. Itu dirahmati. Maka dalam riwayat lain dikatakan dia tuh dijanjikan surga. Ada orang yang kedua kata Nabi mudah membeli. Bapak Ibu mudah membeli atau sulit ini? Bapak Ibu tahu ada imam namanya Imam Abu Hanifah ya. Muridnya itu namanya Imam Abu Yusuf. Cerita guru, tuan guru itu dulu Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, pernah ada nenek-nenek jual kain. Harganya 100 dirham. Apa kata Imam Abu Hanifah kepada nenek-nenek tua tersebut? Kemurahan nek, naikkan harganya. Ini nenek-nenek langsung menaikkan 2 kali lipat, 200. Kata Imam Abu Hanifah, kemurahan. Naikkan lagi. Berapa kata nenek-nenek tersebut? 300. Masih murah. Naikin lagi. Sampai dia berhenti di 400 dirham. Nih yang namanya orang mudah di dalam membeli. Ya. Ada yang kayak begitu di sini? Tat, boro-boro tat, saya jual motor harganya 10 juta, dia bilang kemarin ada yang jual 5 juta ini. Benar. Nawar boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya kan? Nawar boleh. Nawar sampai serendah-rendahnya boleh, silahkan. Tahun menawar itu dibolehkan. Namun saya cuma pengen cerita ada orang beli kagak pakai nawar tapi dinaikkan harganya. Oh kita kan ya Ustaz, harga temen dong begitu ya. Ada yang bilang, Tat, padahal kalau harga teman itu kan seharusnya lebih mahal ya. Kenapa? Karena dia mencintai saudaranya, kira-kira begitu ya. Nah itu nanti kita bahas dalam bab jual beli ya. Yang ketiga tadi Nabi bilang apa? Mudah menagih haknya. Jadi dia tuh kalau ngutangin orang, cuman memang Masya Allah, ini dua-duanya ini harus benar-benar paham fungsinya ini. Yang ngutang dia tahu kewajibannya, yang ngutangin, jadi kayak yang satu dia melapangkan, yang satu dia berusaha membayar. Jadi orang yang mudah nagih haknya, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, saya tuh pernah mengumpulkan data pembunuhan. Ini kalau terjadi kasus pembunuhan, Bapak Ibu tahu, motif pertama yang dicari apa? Kalau pembunuhan, motif pertama yang biasa dicari oleh penyidik itu apa? Motifnya, ini ada apa ini? Biasanya tuh yang mereka cari itu asmara dulu. Betul ya? Motif cinta, ini ada pembunuhan, ini sakit hati. Habis itu mereka bergeser kepada apa? Hutang atau bisnis. Ini pembunuhan ini diakibatkan oleh masalah sengketa bisnis atau hutang. Nah, masalah hutang ini, pembunuhan yang terjadi gara-gara penagihan hutang itu banyak. Betul? Ada kasus dulu di Bogor, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan, Allah rahmati almarhumah. Bapak Ibu pernah ingat seorang ustazah guru ngaji yang dibunuh, dikubur di belakang rumah si pembunuh gara-gara tersinggung hutang. Makanya bagaimana beliau tuh nagih hutang yang ditagih tersinggung. Artinya apa? Sampai diatur dalam Islam karena ada potensi terjadi konflik dalam penagihan hutang. Ya. Jadi itu yang luar biasanya, ada orang nagih hutangnya begini, Assalamualaikum, mudah-mudahan antum sehat. Ya. Gimana kabarnya? Mau mengingatkan hutangnya belum dibayar. Ini kira-kira yang ngutang di WhatsAppin kayak begini, didoain dulu. Mudah-mudahan antum dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Ana cuma mau ngingatin hutangnya belum dibayar.
Kira-kira yang terima WhatsApp begini gimana dia? Senang nggak? Senang? Ya walaupun dia deg-degan tapi ya minimal sudah didoain. Artinya dia nagih haknya itu dengan cara yang baik, ya. Sehingga didoain dulu sama dia. Kalau nggak ditraktir dulu makan nasi uduk, ya kan? Udah selesai makan, ya, udah selesai minum baru dia nagih. Afwan, ana mau nagih utang. Kalau udah kenyang kan enak ya, benar. Intinya tagih haknya dengan apa? Dengan mudah, ya. Mudah-mudahan kita bisa kemudian melakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini namanya samaha fil muamalah, ya. Artinya ada akhlak untuk menghindari yang namanya perdebatan. Debat. Apa? Nabi itu sampai bilang begini, ana za'im bibaitin fi rabadil jannah mimman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Saya menjamin sebuah rumah di tengah syurga bagi sesiapapun yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Dahsyat ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pernah debat sama orang lain? Pernah ya. Ini zaman sekarang nih kayaknya berdebat itu bukan lagi untuk mencari kebenaran, tapi untuk menunjukkan ego diri, betul? Apalagi dia lagi debat, kemudian dia tahu dia benar. Sampai ke ujung dunia naladenin Ustaz, katanya begitu ya. Kan kita ketika berdebat, kita dalam posisi yang benar, ini ego kita tuh semakin tinggi Bapak Ibu. Apalagi kita tahu kita benar dalam hal yang didebatkan. Saya itu pernah lihat orang debat di grup WhatsApp. Allah Bapak Ibu, sampai tengah malam masih debat. Betul? Hujahnya disampaikan sepanjang-panjangnya. Saya bilang nih lama-lama antum debat nyari kebenaran apa pembenaran diri? Padahal Nabi bilang kalau kita tahu kita benar tapi untuk menghindari perdebatan, kita berhenti, itu dijanjikan sebuah rumah di tengah surga. Masya Allah. Makanya akhlak yang baik adalah ketika kita bermudah-mudahan dalam masalah, walaupun ini anjuran ya. Ada yang bilang, Tat, keras aja kagak dibayar, Tat. Apalagi dilembutin katanya. Makin gak dibayar. Tapi di sini ketika kita benar, tapi kita tetap tenang. Kita nggak mau berdebat. Kita nggak mau bersengketa. Itu dijanjikan sebuah rumah di tengah surga. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan Bapak Ibu. Ya. Karena ternyata banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di adab ini. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Kana tajirun yudayinun nas. Tajirun, pedagang. Ya. Ada pedagang suka ngutangin orang. Fa idza ra'a mu'siran, kalau dia lihat orang yang ngutang itu susah, maka dia bilang kepada pembantunya, tajawazu anhu. Ya, putihkan hutangnya. Ya, la'alla an yatajawaza anna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Ya. Fatajawazallahu an. Maka kemudian Allah mengampuni dosanya. Ini diceritakan dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Jadi ada pedagang suka ngutangin orang. Suka ngutangin orang. Dalam ibadah dia ini ibadahnya ya apa ya, kalau kita bilang cuman yang wajib saja. Artinya tidak terlalu banyak ibadah dia dalam ibadah
ibadah mahdhanya dia nggak terlalu banyak. Waktu dia wafat, dalam riwayat ini diceritakan, ya, dia ini ternyata suka mutihin hutang. Jadi kalau ada orang yang ngutang sama dia nggak bisa bayar, dia bebasin. Dia bebasin. Sekarang ketika dia meninggal dunia, ya, dia dihisab, ya. Dan ketika dihisab, dari sisi ibadah dia kurang. Namun ternyata ada satu perkara yang dikatakan, ya, dia ini suka memutihkan hutang orang lain. Yaqulu li ghilmanihi tajawazu anil mu'sir. Dia suka bilang kepada pembantunya, hapusin aja orang yang hutang ketika dia enggak mampu bayar. Faqala Allahu azza wa jalla li malaikati. Kemudian Allah sampaikan kepada malaikat, nahnu ahaqqu bidzalik minhu tajawazu anhu. Kami berhak terhadap dia, hapus dosa-dosanya. Masya Allah. Berarti ngapusin hutang orang, dosa kita dihapuskan. Bukan hapus hutang sendiri loh. Hapus hutang orang lain. Mudah nggak kira-kira? Bapak Ibu pernah nggak mengamalkan hal ini? Pernah nggak? Yang kecil-kecil, Masya. Kalau gede mah sayang, yang kecil-kecil mah kita hapusin. Iya, tapi kalau yang gede-gede berat. Nih Bapak Ibu, kalau dalam ibadah sunnah dengan wajib lebih berat mana? Wajib, betul ya? Tapi dalam hutang piutang itu lebih berat yang sunnah dari yang wajib. Iya, kalau dalam hutang wajib hukumnya memberi waktu tunda, wajib itu. Sunnah hukumnya menghapus hutang. Betul? Maka lebih berat mana? Kasih waktu tunda apa ngapus? Ngapus berat, sementara dalam hutang menghapus itu anjuran. Dalam hutang lebih berat menghapus, Bapak Ibu. Benar ya? Kalau 10 juta ntar dulu dah. Ya kalau cuma tiban 100, 500, hapusin dah, kagak apa-apa. Betul? Maka menghapus hutang, dosa kita dihapuskan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Sudah berapa itu? 4. Sekarang kelima. Man talaba haqqa falyatlubhu fi afafin wafin aw ghairi wafin. Kata Ummul Mukminin Aisyah, barang siapa yang kemudian menagih hutang, kata Nabi, maka tagihlah dengan tidak terlalu bernafsu. Ya, maksudnya nanti kita akan bahas tentang adab dari sisi yang berikutnya. Pagi ini kita hanya bahas dari satu sisi. Artinya begini, ada orang nagih hutang nafsu benar, sampai teriak-teriak di depan rumah orang yang hutang. Iya, Bapak Ibu sering lihat? Sering. Bapak Ibu sering lihat orang saking nafsunya hutang itu ditagih di media sosial. Sering? Sering. Diposting di grup WhatsApp. Jangan Bapak Ibu. Kasihan. Kasihan. Itu apa? Sekali lagi, itu namanya menampakkan aib orang lain. Kalau sampai kita tampakkan, tunggu saatnya aib kita akan dibongkar oleh Allah. Betul? Jangan terlalu bernafsu. Tetap kita tagih, tapi jangan sampai kita tuh melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tagih dengan jangan sampai orang tahu, ya, jangan sampai bikin orang jadi malu, kasihan. Kadang ketika datang nagih, mohon maaf,
Seorang laki-laki di rumahnya dia kepala keluarga. Bagaimanapun juga dia punya muruah dan kehormatan. Di tengah-tengah masyarakat dia juga punya kehormatan. Makanya Bapak Ibu tahu riba yang paling riba. Sampai dikatakan ini riba yang paling riba. Justru itu ada pada satu perkara. Merusak kehormatan seorang muslim. Itu riba yang paling riba. Bisa dibayangkan? Ya, makanya kita tuh jangan sampai datang teriak-teriak kasihan. Gimana pun juga dia punya tetangga. Dia punya anak istri. Di rumahnya dia itu pemimpin. Ya, nggak boleh. Kehormatan manusia itu jangan dirusak. Tetap tagih, tapi jangan sampai kemudian kita mengumbar aibnya. Jadi itu 5 perkara yang kita pelajari pada pagi hari ini. Insya Allah pertemuan berikut dari sisi yang berhutang. Hari ini dari sisi yang ngutang. Baik, silahkan jika ada pertanyaan kita lanjut dengan tanya jawab. Monggo silahkan Ustaz. Silakan. Apakah kalau kita menolong orang yang sedang kesusahan itu adalah sedekah, apakah amal baik? Contohnya seperti gini Ustaz. Ada tetangga yang tidak bekerja, katakan udah lagi nggak bekerja gitu, kemudian mereka anak-anaknya masih kecil-kecil gitu Ustaz. Anaknya tuh sampai 5 gitu Ustaz. Karena kecil-kecil, ya jadi untuk kehidupannya mereka masuklah ke rumah kita untuk makan minum, ya bebas lah gitu. Apakah itu sedekah, apa itu perbuatan baik itu Ustaz? Jadi apa itu? Taib. It'amut ta'am. Memberi makan kepada orang lain. Ini termasuk salah satu ciri Nabi yang kemudian diyakini oleh sebagian Yahudi di Madinah sebagai salah satu ciri kenabian beliau. Bahkan nanti ciri haji mabrur itu Pak. It'amut ta'am. Memberi makan orang lain. Ya. Maka jika misalnya ada orang dia suka memberi makan orang lain, itu tercatat sebagai sedekah, tercatat sebagai amal soleh, tercatat sebagai kebaikan, itu semuanya berkumpul pada perkara tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW itu demennya itu ngejamu orang. Nabi itu suka menjamu orang. Wa taqrid dhaif. Beliau tuh sangat suka menjamu tamu. Makanya waktu pertama beliau terima wahyu itu, beliau pulang, kata Khadijah, wallahi la yahzikallah abadan. Suamiku, kamu tidak akan terhinakan selamanya. Karena salah satu perkara yang suka Nabi lakukan adalah memuliakan tamu. Nabi itu kalau dapat makanan itu langsung dibagi ke orang, Pak. Dapat makanan langsung dibagi. Walaupun hanya segelas susu langsung dibagi, Pak. Makanya Abu Hurairah itu kan pernah yang beliau kelaparan itu. Kemudian diajak Nabi ke rumahnya, ada yang hadiahin segelas susu. Nabi bilang ke Abu Hurairah, panggil orang-orang di masjid ke sini. Kata Abu Hurairah, emang cukup ini 1 gelas? Kata Abu Hurairah, anak belum minum, Nabi udah suruh manggil orang semasjid. Kan dalam riwayat dibilang 80 orang itu. Waktu masuk kata Abu Hurairah, habis sudah ini, aneh gak kebagian udah. Padahal lagi lapar bener itu. Akhirnya kan satu-satu minum, sampai orang terakhir minum, baru Nabi suruh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, anak minum tuh gak habis-habis itu air, susu. Nah, ini mukjizat Nabi
alaihi wasallam. Bapak Ibu yang lain jangan dicoba. Ayo. Jangan dia ajakin Masjid Ainul Yakin, ntar ke rumah ya. Nah, begitu. Cuman segelas doang. Dulu kan Talha itu kan pernah masak. Talha ya, Ana agak lupa. Yang masak, bininya masak. Ya, niatnya cuman ngajakin Nabi. Ya. Ternyata yang datang itu semuanya ratusan orang. Ternyata cukup, Pak. Itu memang mukjizat Nabi. Intinya jika memberi makan orang lain itu sodakoh iya, amal soleh iya, semua kebaikan itu berkumpul di situ, Pak. Ya, bahkan kebiasaan memberi makan ini itu zaman dulu itu jadi kebiasaan, Pak. Ya. Sebelum zaman Nabi itu Quraisy itu suka memberi makan orang. Jadi demen. Mereka tuh kalau ngejamu orang tuh suka. Ya, karena itu kebaikan tuh berkumpul di situ. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, Allah. Silakan ada lagi. Silakan Pak. Saya pengen tahu dalam pandangan Islam, Ustaz, ya. Kita ngutang kan semestinya kita butuh dulu baru kita ngutang gitu, Pak, ya. Ngutang karena kita butuh. Masalahnya di sini kalau dibilang butuh ya tidak ya, tapi kalau dibilang tidak butuh ya sebenarnya butuh juga ya, karena melihat situasi. Saya ambil contoh gini Pak Ustadz, ini mohon maaf lihat ya, anggaplah bos lah Pak Ustadz ya, ini mohon maaf. Bos sekarang menjadi dilema politik di Indonesia Pak Ustadz. Kita hutang ke suatu negara yang nilainya ratusan triliun. Di satu sisi kita sebagai penghutang ini kan kita harus bayar Pak Ustadz ya. Dan bayarnya itu ratusan tahun lagi. Artinya ya mungkin anak cucu kita nanti yang bayar. Kalau dia lihat dia di situ, ya mungkin kita agak menyesal juga kenapa kita seperti itu gitu Ustadz ya. Tapi ternyata di situ juga ada multi efek player di situ Pak Ustadz. Maaf nih saya. Jadi banyak sekali misalnya masalah politik global nanti yang kita banyak butuhkan di sana yang kita dapatkan nantinya. Seperti agama Palapa dulu diluncurkan tahun 70-an. Sekarang baru kita bisa menikmatinya. Nah, di sini ada dua sisi, Pak Ustaz. Satu sisi merasa dirugikan karena ini berlanjut ke anak cucu. Tapi di sisi lain itu tadi ada politik global di sana yang akan menguntungkan kita sebagai negara Indonesia. Nah, dari sisi Islam, Pak Ustaz ya, bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini, Pak Ustaz? Terima kasih. Ini hutang tapi secara makro ya. Tapi saya akan jelaskan secara ini saja Pak Haji ya. Hutang itu boleh di saat seseorang itu darurat. Darurat dalam Islam tuh ada tiga marhalah. Ada tiga posisi dalam hutang. Bukan hutang, dalam kebutuhan. Ada darurat, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Apa itu? Darurat ini kondisi di mana dia itu benar-benar butuh, Pak. Ya. Kalau tidak dipenuhi, maka dia kemudian akan terancam keberlangsungan hidupnya. Maka kondisi ini, jangankan dia berhutang, misalnya dia udah lapar Pak Haji, udah lapar yang luar biasa dan disinyalir dia ini akan terancam hidupnya jika dia tidak makan. Saat itu bahkan kalau ada khinzir babi, boleh dia makan. Tapi jangan sampai kenyang. Jangan makan terus enak, wah enak juga ini rupanya, nambah dia. Hanya sekedar menghilangkan kesusahan. Nah, ada kondisi hajiyah. Hajiyah ini sebenarnya cukup.
Jika sesuatu itu tidak dipenuhi, dia tidak terancam, Pak. Cuman hanya terganggu sedikit. Namun yang ketiga ini tahsiniyah. Dia lapang. Dia tidak kemudian berhutang pun tidak mengganggu apa-apa. Ya. Mungkin kondisi yang Pak Haji ceritakan ini dia ada di tengah-tengah. Hajiah, ya. Sebenarnya ini pun tidak terlalu bermasalah sebenarnya, ya. Nah, maka kemudian hutang itu tidak dianjurkan kecuali dia benar-benar darurat, ya. Karena kemudian ya, akan berefek kepada ketenangan kita. Ya, maka nanti kita bahas di bab yang selanjutnya. La takhifu anfusakum ba'da aminha. Jangan takut-takuti diri kalian setelah Allah memberikan ketenangan. Fitrah manusia ini kan tenang, ya. Tidak ada seorang manusia yang lahir dengan hutang. Nah, dalam konteks negara, jika kemudian itu tidak darurat, kemudian kita berhutang, itu kan konsep menakut-nakuti diri kita. Maksudnya jadinya muncullah masalah ini, muncullah. Jika memang tidak harus, ya jangan. Tapi kemudian jika itu darurat, ya dilakukan. Ini di tengah ini kita ini. Ya, kan kalau dihitung-hitung Ustaz udah berapa ribu sekarang Pak Ustaz? Pak Haji? Mungkin 6.000. Jadi kalau dicicil setahun 1 triliun 6.000 tahun Pak Haji, ya. Iya kan, kalau dicicil 1 tahun 1 triliun kan berarti 6.000 tahun itu lunas. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah mudahkan negara kita. Baik. Silakan Pak Dokter. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, kalau tadi kan kita pada saat ingin membebaskan hutang pada saudara kita yang telah berhutang kepada kita, jadi apakah cukup dalam hati ataukah ada ijab lagi tuh Ustaz? Harus kita sampaikan, karena jangan sampai saudara kita melunasi hutang itu dengan hutang kembali lewat orang, kan kasihan tuh. Nah, jadi apakah itu harus kita sampaikan bahwa hutang kamu udah jangan dipikirin, udah saya lunasin, udah ini udah lunas. Itu Ustaz. Pak Dokter, makasih. Waalaikumsalam. Jadi ada akad itu, akad pemutihan hutang, al-ibra atau al-iqalah, pelepasan hak. Dan itu harus disampaikan. Kadang ada orang, gimana alhamdulillah Ustaz, sudah anak ikhlasin. Kalau dia bayar alhamdulillah, nggak bayar juga kagak apa-apa. Ah ini belum ini harap-harap cemas ini, ya kan? Kalau memang antum niatnya lapangkan, kasih tahu ke dia, nggak apa-apa sampai antum lapang baru bayar. Itu namanya melapangkan. Tapi kalau misalnya mau menghapus, ana hapuskan. Dan ini harus diikrarkan. Agar apa? Agar jiwanya jadi tenang. Karena manusia itu jiwanya terkatung-katung dengan hutangnya sampai hutangnya dibayarkan. Kalau Pak Dokter sampaikan, dia tenang, alhamdulillah. Tapi kata Ustadz takutnya begitu ngutang lagi Pak Dokter. Sampai ikrarkan. Agar apa? Agar membuat dia tuh jadi tenang. Betul? Kadang orang yang berhutang tuh dia mau ketemu sama orang yang ngutangin ketika dia belum mampu bayar, ada beban psikologis, betul? Maka untuk menghilangkan itu kita sampaikan agar dia hatinya jadi lebih lapang. Ya, amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang memutihkan hutang orang lain, agar dosa kita diputihkan di hari kiamat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi harus ada ikrarnya, ya. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Saya punya utang, saya belajar ngaji juga sama beberapa kajian di sini. Kalau bapak kita masuk dan saya bayar
hutang harus ketemu orangnya, mohon diikhlaskan. Artinya saya tidak sanggup bayar kan, maka saya tidak diikhlaskan. Saya sampar untuk orangnya kan, tapi kata orang udah bagus, tenang aja, udah saya ikhlaskan loh hutangnya. Nah itu yang diikhlaskan berarti kan saya sudah tidak punya hutang lagi. Ada lagi orang mengatakan tidak Pak, hutang tetap hutang. Kalau sudah diikhlaskan juga hutangnya harus dibayar. Nah, saya jadi bingung nih hutangnya. Betul, makasih Pak. Kalau sudah diikhlaskan berarti tidak usah bayar lagi. Kalau sampai dia bilang ana sudah ikhlaskan, tapi jangan lupa bayar, oh ini berarti belum ikhlas ini. Ya kan? Ikhlas ini kan khalis. Ikhlas dalam bahasa Arab khalis. Khalis itu artinya apa? Habis. Makanya kalau datang di toko ya, Bapak Ibu datang, ada kata orang Arab kan? Khalis, khalis. Sudah. Habis, selesai. Kalau sudah ikhlas tapi kemudian masih suruh bayar, belum khalis ini. Belum habis berarti. Ya, jadi kalau sudah ikhlas, sudah selesai Pak. Ya, sudah selesai. Orang kalau belum ikhlas berarti belum khalis. Berarti masih ada sisanya. Kalau sudah diikhlaskan berarti sudah tidak ada lagi. Ya. Harus ada ikrar, betul. Ketemu. Gitu. Dan dia pun harus ikhlas. Jangan mungkin misalnya kita ketemu orangnya bawa golok, antum ikhlas ya? Itu ikhlasnya tuh apa? Kalau kita bilang al-ikrah yusqitur ridha. Paksaan itu menghilangkan keridhaan, menggugurkan, ya begitu. Ya, jadi insya Allah nanti kita lanjut di bulan depan. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Allah lapangkan kesempitannya, Allah mudahkan kesulitannya, Allah sembuhkan sakitnya, Allah sampaikan kepada hajat-hajatnya, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah lindungi kita di dalam safar-safar kita. Setiap muslim yang sedang safar kita doakan mereka selamat sampai tujuan berkumpul dengan keluarga. Anak-anak kita yang sedang berjuang dalam pendidikan dan pekerjaan, semoga Allah mudahkan, Allah jaga iman Islam mereka, Allah lapangkan rezeki mereka. Setiap muslim yang sedang sulit di luar sana, semoga Allah berikan kemudahan dan kemudahan kepada mereka. Yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Yang sedang bermaksiat, semoga Allah berikan hidayah. Mereka bisa bertaubat dan kemudian melaksanakan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz. Tafadhol.